Sungguh malang nasib putri gadis cantik yang periang dan mandiri ini. Nyawanya harus hilang di tangan kekasih gelapnya, Sunanto, yang berusia 41 tahun, yang sudah beristri dan juga anak. Putri yang masih 18 tahun, masa depan yang masih panjang, harus terhenti perjalanan hidupnya di kamar hotel di Cilacap pada Minggu 30 November 2025. Siapa sangka hari itu adalah hari terakhir ia bisa melihat matahari bersinar. Apa yang sebenarnya terjadi? Hal apa yang membuat Putri terjerat oleh laki-laki matang yang telah beristri? Semua berawal dari TikTok. Era digital saat ini, TikTok bukan lagi sekadar tempat berbagi hiburan. Platform ini berubah menjadi ruang sosial baru. Tempat pertemuan tak terduga dimulai. Melalui siaran langsung, komentar, hingga kiriman gift virtual, dua orang asing bisa merasa begitu dekat, seolah sudah saling mengenal lama. Hubungan itu kemudian berlanjut lewat pesan pribadi, memberi akses lebih dalam ke kehidupan satu sama lain. Algoritma TikTok bekerja dengan mempertemukan orang-orang yang memiliki minat serupa. Konten yang muncul di halaman For You menciptakan ilusi kedekatan dan kecocokan. Banyak orang merasa menemukan teman, kekasih, bahkan jodoh hanya lewat video berdurasi beberapa detik. Namun, di balik kemudahan itu, tersembunyi sisi gelap. Identitas bisa disamarkan, niat bisa dimanipulasi. Rasa percaya dapat dibangun dengan cepat, tetapi juga cepat disalahgunakan. Pertemuan di dunia nyata yang berawal dari TikTok bisa berakhir manis atau menjadi tragedi yang tak pernah dibayangkan. TikTok adalah jembatan yang menghubungkan siapa saja dari mana saja. Tapi setiap jalan pertemuan selalu menyimpan dua kemungkinan, menjadi awal yang indah atau menjadi langkah pertama menuju bahaya. Di usia 18 tahun, banyak remaja berada pada fase pencarian jati diri. Mereka ingin dianggap berarti, ingin dicintai, ingin merasa berharga. Pada masa ini, perhatian kecil saja bisa terasa besar. Kata-kata manis bisa terdengar seperti janji masa depan. Korban dalam kasus ini masih berada pada tahap perkembangan emosional yang belum matang. Hubungan yang ia bangun lewat TikTok mungkin terasa seperti dunia baru yang penuh warna. Ada seseorang yang memberi perhatian, hadiah, bahkan menjanjikan masa depan. Itu memunculkan rasa diterima, rasa yang sering dicari seorang remaja. Media sosial membuat batasan kepercayaan menjadi kabur. Percaya seseorang yang baru dikenal beberapa bulan terasa wajar, karena komunikasi berlangsung setiap hari. Hubungan virtual menciptakan kedekatan instan, seolah sudah sangat mengenal satu sama lain. Padahal yang dikenal hanya versi terbaik yang ditampilkan di layar. Namun di balik itu ada resiko besar. Remaja belum sepenuhnya mampu menilai niat tersembunyi, dominasi, dan manipulasi dari orang yang lebih dewasa dan lebih berpengalaman. Seperti halnya remaja seusianya, Putri adalah seorang pengguna TikTok aktif. Ia sering mengupload videonya di TikTok dan juga sering menggunakan fitur live streaming. Dari situlah ia mengenal pelaku di pertengahan tahun di bulan Juni 2025. Putri yang masih sangat belia
dan masih sangat minim pengalaman berkenalan dengan banyak teman dunia maya. Salah satunya Sunanto, 41 tahun. Sunanto, pria matang dan mapan ini dengan royal sering membagikan gift untuk Putri yang dinilainya muda dan cantik. Gift TikTok yang dimaksud di sini adalah hadiah virtual icon stiker animasi yang bisa dikirimkan penonton kepada pembuat konten creator selama sesi live atau kadang lewat video atau komentar. Untuk memberi gift, penonton harus membeli mata uang internal TikTok dulu, yaitu koin TikTok. Dari koin itulah mereka memilih item gift dan mengirimkannya. Setelah gift diterima, TikTok mengkonversinya menjadi diamond atau bentuk mata uang virtual untuk creator. Creator bisa menukarkan diamond itu menjadi uang nyata dengan catatan memenuhi persyaratan pencairan, usia, saldo minimum, akun memenuhi syarat, dan sebagainya. Dengan demikian, gift bukan sekedar simbol, ia secara nyata bisa menjadi sumber pemasukan bagi penerimanya. Dari situlah akhirnya mereka berlanjut ke DM, direct message atau pesan pribadi. Hubungan itu akhirnya berkembang menjadi pertemuan langsung, kopi darat. Sekitar Oktober 2025, mereka check-in bersama di hotel untuk pertama kali. Sejak pertemuan pertama tersebut, mereka sudah setidaknya 5 kali bertemu di hotel yang sama. Selain gift di live streaming, pelaku juga rutin mentransfer uang kepada korban tiap minggu dalam periode hubungan mereka. Hal ini menunjukkan ada dinamika relasi transaksi plus asmara. Pelaku memang sudah beristri dan memiliki anak. Meski demikian, ia menjalin relasi gelap dengan korban. Relasi ini terkadang disebut sebagai relasi sugar daddy atau baby karena pelaku memberikan uang dan korban mendapat dukungan finansial. Istilah tersebut memang sedang tren di kalangan anak muda zaman sekarang. Sunanto yang berusia matang dan memiliki pekerjaan tetap sebagai kontraktor proyek perumahan di Jakarta memang memiliki penghasilan yang lumayan besar. Di saat pekerjaannya memberi kenyamanan, ia justru tak tahan godaan duniawi, malah terjerumus hawa nafsu dan melakukan tindak kriminal. Sungguh sangat disayangkan. Pada Jumat 28 November 2025, Sunanto kembali check-in di hotel langganan tempat biasa mereka bertemu. Atas permintaan Putri, Sunanto memindahkan kamar ke nomor 127 untuk menunggu kedatangannya. Putri datang pada hari Minggunya. Sesampai di hotel, mereka melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 kali. Setelah selesai, mereka sempat ngobrol santai. Awalnya semua berjalan seperti biasa. Namun akhirnya Sunanto yang sudah baper dan terlanjur keluar uang banyak menyampaikan niatnya untuk menikahi Putri. Putri dengan tegas menolak keinginan Sunanto. Kemudian keluarlah kata-kata yang menyakiti hati mungil Sunanto, bahwa Putri hanya ingin uangnya saja, hanya mau memanfaatkan keroyalan Sunanto saja. Mendengar hal itu, Sunanto gelap mata. Ia tak menyangka bahwa hanya dianggap sebagai ATM berjalan saja. Dalam keadaan gelap mata, Sunanto kemudian mencekik Putri dan memasukkan jarinya ke dalam mulut korban agar ia tak berteriak. Lalu menekan kepala korban ke lantai, hingga Putri pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sunanto yang sadar kekasih gelapnya sudah tak bernafas, kemudian ia panik dan menenggak cairan obat nyamuk yang ada di dalam kamar hotel itu. Namun ia hanya pingsan. Sesaat kemudian ia sadar kembali dari pingsannya, masih dalam keadaan pusing akibat minum cairan itu. Sunanto lalu melapor ke resepsionis hotel bahwa teman wanita di kamarnya tak sadarkan diri. Pihak hotel kemudian menelpon polisi. Saat polisi tiba, ditemukan mereka berbaring di tempat tidur hotel, namun Putri sudah tak bernyawa. Sunanto pun digiring ke kantor polisi. Setelah dilakukan otopsi jenazah, Putri kemudian dipulangkan ke rumah keluarganya di Sidareja. Pelaku, Sunanto, kini terancam dengan pasal 338 KUHP. Jika seseorang dengan sengaja merampas nyawa orang lain tanpa unsur perencanaan,
bisa dijerat dengan pidana penjara maksimal 15 tahun. Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 KUHP dalam KUHP baru, jika pembunuhan dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, berencana, atau premeditated, maka ancaman hukumannya jauh lebih berat, bisa pidana mati, atau penjara seumur hidup, atau penjara hingga 20 tahun. Pada akhirnya, tragedi ini kembali mengingatkan kita bahwa hubungan yang dibangun secara tergesa-gesa, tanpa kontrol, dan terjebak dalam manipulasi emosi serta materi dapat berubah menjadi mimpi buruk yang tak terduga. Seorang remaja yang seharusnya masih menikmati masa belajar dan bertumbuh harus kehilangan nyawanya di usia yang begitu muda. Sementara seseorang yang merasa memiliki kuasa atas cinta dan harta, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Kasus ini menjadi pelajaran pahit tentang bagaimana media sosial dan hubungan gelap bisa membawa kita pada bahaya yang tak terlihat. Di balik layar kecil yang penuh hiburan, ada resiko besar yang menanti jika kita tidak berhati-hati memilih dengan siapa kita berinteraksi. Semoga kejadian ini bisa menjadi peringatan bagi para orang tua untuk lebih memahami dunia digital anak-anak mereka. Dan bagi generasi muda, ingatlah bahwa hidup dan masa depan jauh lebih berharga daripada hubungan sesaat yang penuh tipu daya. Kita hanya bisa berharap keadilan akan ditegakkan dan keluarga korban mendapatkan ketabahan dalam melalui masa-masa sulit ini. Dan semoga tidak ada lagi mimpi yang gagal menjadi kenyataan hanya karena cinta yang salah arah.